A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Dr. Bobet, healthcare expert. Sudah 10 tahun saya bekerja di bidang ini dengan MBA, CFA, dan CPD HTS Expertise. Kali ini kita akan membahas bekerja dengan hati, bagaimana mengukurnya, serta bagaimana mengimplementasikannya, terutama di sebuah perusahaan di bidang kesehatan, yaitu di rumah sakit. Sudah lebih dari 10 tahun saya di bidang rumah sakit, klinik, dan bidang kesehatan pada khususnya. Nah, ini statement yang sudah sangat populer. Saya rasa mungkin hampir setiap direktur rumah sakit ataupun pimpinan perusahaan sering mendengar kalimat ini, entah input atau masukan atau saran baik dari pemegang saham, owner, ataupun siapapun yang bekerja di bidang pelayanan, ya, di bidang jasa. Kalau bekerja itu dengan hati, pertanyaannya adalah bekerja dengan hati itu apa? Definisinya bagaimana? Karena tanpa mengetahui definisinya, bagaimana kita mengukurnya? Mungkin setiap dari kita atau setiap orang itu punya interpretasi sendiri dengan kalimat ini, bekerja dengan hati. Seperti misalnya, ya, bekerja dengan totalitas, loyalitas tanpa batas, atau bekerja dengan kehati-hatian, atau bekerja ya sudah tidak usah memikirkan diri sendiri, yang penting perusahaan. Jadi kalau kita sering memberikan segala sesuatunya itu tanpa memperdulikan diri sendiri, dan banyak lagi interpretasinya. Bekerja dengan hati itu ya kalau sudah dicapai, kalau sudah misalkan kita terpenuhi hak-haknya, misalkan gajinya dan macam-macam, atau misalkan bekerja sesedikit-sedikitnya tetapi gaji sebesar-besarnya, kalau perlu tidak usah bekerja tapi gajian lancar, macam-macam. Maka daripada itu, sebelum dapat mengukurnya, kita harus bisa mendefinisikannya. Tentu saja data itu bisa dilihat dari sudut pandang kualitatif, bisa juga dilihat dari sudut pandang kuantitatif. Jika kita ingin menginterpretasikan lebih dalam, memahami lebih dalam, ya sudut pandang kualitatif yang dipakai. Tetapi jika kita ingin mengukur serta mengimplementasikannya dalam skala yang lebih besar, seperti bekerja dengan hati, mungkin kalau 1-2 orang is oke lah. Tapi kalau misalkan 100-200 orang kan bisa variasinya bisa banyak sekali. Kita harus mengkuantitatifkan yang kualitatif tadi. Jadi kita mengangkakan kalimat bekerja dengan hati. Yang pertama adalah definisinya dulu. Saya menggunakan textbook dari Gubman, Edward L. Gubman, dengan bukunya Talent Solution. Jadi definisinya adalah heightened emotional connection. Ini kata kuncinya, emotional connection to a job and organization that goes beyond satisfaction. Wah, sangat dalam sekali ya. Definisinya adalah peningkatan koneksi emosional kepada pekerjaan dan organisasi yang melebihi dari sebuah kepuasan. Itu mungkin yang saya ambil sebagai definisi bekerja dengan hati secara ilmiah, ya, mungkin secara sudut pandang keilmuan dari buku ini. Lalu ini adalah employee work passion model yang saya ambil dari The Ken Blanchard Companies. Ini adalah pattern, pola yang bisa kita pahami bagaimana membuat bekerja dengan hati di sebuah organisasi, khususnya kepada rumah sakit. Semuanya dimulai dari antecedents ini. What's happening in the organization itu dimulai di dalam perusahaannya, di rumah sakitnya sendiri, yang dihasilkan konsekuensi outputnya, inputnya di depan. Jadi faktornya itu dari organisasinya sendiri. Organisasinya sendiri itu bisa menghasilkan bekerja dengan hati tadi atau tidak. Kemudian faktor dari pekerjaannya sendiri, bagaimana pressure-nya, bagaimana reward-nya, bagaimana punishment-nya. Nah, kemudian moderating factors, ini manajemennya bagaimana, apakah bisa memfasilitasi baik dari sudut pandang IQ, EQ, ataupun SQ-nya. Karena apa? Nanti di dalam organisasinya itu berproses dia antara cognition dengan affect-nya, ya. Jadi passion, bekerja dengan hati, ini saya terjemahkan sebagai employee passion atau passion pegawai,
saat bekerja. Outputnya akan menjadikan productivity-nya, altruism-nya, apakah dia akan retensinya bagus atau tidak, kemudian komitmennya bagaimana, dengan performance-nya yang paling tinggi bagaimana. Selama 10 tahun belakangan saya coba mengempiriskan semua teori ini agar bisa dipraktekkan dengan paling sederhana lah, sesederhana mungkin. Saya menyebutnya employee passion rate atau rate passion dari si pegawai tersebut untuk mengartikan apa itu bekerja dengan hati. Indikatorsnya yang pertama ada revenue atau pendapatan dari rumah sakit itu sendiri. Kemudian ada pengeluaran gaji pegawainya berdasarkan revenue, berdasarkan ini bulanan ya, monthly. Ini contohnya adalah bulan Januari, Februari, Maret, April sampai Mei. Presentasi dari omset ada indikatorsnya, ada standarnya. Saya mengambil standar bahwa untuk persentase untuk pengeluaran gaji dari revenue atau dari omset itu adalah kurang dari sama dengan 20%. Turnover pegawai itu indikator selanjutnya. Kita masukkan di dalam sini. Standarnya 2%. Nah, passion rate itu adalah penambahan jumlah dari persentase pengeluaran gaji pegawai berdasarkan omset atau revenue ditambah dengan persentase dari turnover pegawai. Ini empirikalnya dan saya gunakan. Jika angkanya itu lebih dari dan sama dengan 0,22 atau lebih dari 22%, itu termasuk passionnya itu tidak bagus atau buruk. Saya sudah praktekkan ini di beberapa rumah sakit. Jika dia kurang dari 0,22 atau kurang dari 22%, passionnya baik. Interpretasinya bagaimana? Dengan mengeluarkan sesedikit-sedikit uang tetapi turnover pegawainya itu tidak besar, berarti ada kemungkinan, saya mengambilnya, itu passion bekerja di rumah sakit tersebut adalah baik. Kita perusahaan mengeluarkan uang sesedikit mungkin dengan angka turnover yang rendah ya. Begitupun kebalikannya, kalau misalkan angkanya itu lebih dari 0,22, kita sudah mengeluarkan pengeluaran gaji pegawai setiap bulan, tapi kenapa hasilnya itu turnovernya itu tetap meningkat, itu ada masalah berarti di dalam. Inilah kuantitatif dari bekerja dengan hati, angka passion rate ini. Saya tambahkan indikator di bawah pendapatan per pegawai itu untuk menambahkan informasi ya. Passion rate ini, employee passion rate ini adalah bagaimana mengukur bekerja dengan hati. Begitu, terima kasih.